Pemkot Surabaya tak ingin gegabah dalam menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM sekalipun angka COVID-19 telah menurun. Dan untuk mematangkan rencana ini, Pemkot akan meminta masukan dari para pakar. Wali Kota Surabaya, yakni Eri Cahyadi, menegaskan pihaknya tidak mau bergerak sendirian. Ia akan mendengar masukan dari akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan juga media. Selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Surya, Bobby Kolowai, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, rekan Bobby. Iya, rekan dia. Iya, rekan Bobby, bisa Anda informasikan sejauh ini apakah masih ada kendala Pemkot Surabaya untuk memulai PTM ini? Ya, benar sekali. Jadi pemerintah Kota Surabaya hingga saat ini belum membuka pembelajaran tatap muka di Kota Surabaya ya. Pemerintah kota saat ini tengah menunggu masukan dari warga, dari beberapa pakar, juga orang tua wali murid untuk memutuskan membuka sekolah di Surabaya. Pemerintah kota melakukan rencananya akan melakukan diskusi gitu dengan beberapa stakeholder tersebut pada hari Senin pekan depan. Pemerintah kota beranggapan bahwa Kota Surabaya saat ini masih belum cukup aman untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Sekalipun Kota Surabaya saat ini telah masuk dalam PPKM level 3 yang berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 35, sebenarnya sudah diperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka sekalipun dalam jumlah yang terbatas. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa ada beberapa pertimbangan, diantaranya jumlah vaksinasi di Surabaya yang saat ini masih menjangkau kalangan umum, sedangkan untuk kalangan siswa atau pelajar masih sangat minim. Dari total 300.000 jumlah pelajar yang seharusnya mendapatkan vaksin, baru sekitar 10% saja yang telah divaksin. Selain itu, adanya beberapa sekolah atau lembaga pendidikan yang masih dijadikan oleh Pemkot Surabaya sebagai rumah sehat atau tempat isolasi terpadu di pemerintah Kota Surabaya, sehingga Pemkot saat ini masih menimbang-nimbang apakah pembelajaran tatap muka bisa dilakukan dalam waktu dekat. Ya, Dea. Oke, lalu apakah sudah ada upaya Pemkot untuk memulai PTM di Surabaya nantinya, Bobby? Ya, sebenarnya upaya dari Pemkot Surabaya untuk melakukan PTM sudah dilakukan, sudah dipersiapkan sejak Mei lalu ya, diantaranya dengan menggelar simulasi pembelajaran tatap muka di beberapa sekolah, kemudian melakukan asesmen ke beberapa sekolah untuk memastikan fasilitas yang ada di sekolah tersebut dapat menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Selain itu, para sekolah-sekolah juga diwajibkan untuk meminta surat pernyataan dari wali murid yang isinya mengizinkan para siswa atau murid anaknya gitu ya untuk mengikuti kegiatan PTM di sekolah. Sekalipun demikian, dengan melonjaknya kasus COVID-19 di bulan Juli lalu, pemerintah Kota Surabaya masih cukup waspada dan berhati-hati sebelum khawatirnya gitu ya kasus COVID-19 bisa berpotensi naik kembali. Ya, Dea. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Bobby sudah mendapatkan keterangan dari Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Berikut liputan lengkapnya. Dan PTM kita sudah lakukan karena sebelumnya sudah kita siapkan kan. Tapi waktu itu COVID naik. Hari ini ketika sudah level 3 kita masih berbicara dulu dengan pakar epidemiologi dari semuanya nanti yang kita undang seperti kemarin Petahelik, apakah di Surabaya ini bisa dilakukan tatap muka. Sehingga harapan kita kalaupun tatap muka berapa persen. Sehingga ini adalah kebersamaan. Bukan pemerintah menentukan dengan sendirinya dan kemampuannya, terus pokoknya buka apa tutup, kalau buka enggak. Tapi semua Pentahelik akan kita undang, kita mohon masukannya, sing SD ya apa, sing SMP ya apa. Karena kalau SMP kan insya Allah lebih mudah ya terus. Kalau yang SD ini kan yang lebih agak susah. Terus yang nganter siapa, ini yang harus kita pikirkan secara panjang. Kita itu, kita kemarin rapat dengan Pentahelik untuk persiapan tatap mukanya seperti apa. Nah, sing SMA, harus gede, gampang nambah. Karena kan umur ini pengaruh. Ya. Target keputusannya apa? Kenapa? Kita baru rapatkan insya Allah hari Senin, dan depan kita akan rapatkan dengan Pentahelik. Setelah itu kita timbang plus minusnya, kita sepakati
kalaupun itu sudah bisa jalan dengan jumlah maksimal dalam satu ruangan cuma 6, sudah kita lakukan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Terakhir Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk Anda selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan terakhir, mewakili kru yang bertugas, saya Dea Mita pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!